ya, konsep-konsep yang berkaitan dengan ekologi manusia. Berdasarkan konsep-konsep itu muncullah teori, perspektif, konsepsi pengelolaan sumber daya alam lingkungan sampai saat ini. Ini yang akan kita coba lihat bagaimana ya. Kita maknakan dulu pengertiannya. Sumber daya alam itu semua kekayaan, baik benda yang mati maupun benda yang hidup yang berada di bumi ini, ya, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan manusia, ya. Semua yang bisa kita manfaatkan yang ada di bumi ini kita sebut sumber daya alam. Kita tidak bicara sumber daya alam yang ada di planet yang lain, tapi di bumi ini ya, yang baik yang mati maupun yang benda hidupnya, ya, maupun makhluk hidupnya. Untuk tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita manusia. Ya. Maknanya juga berarti segala sesuatu di sekitar alam lingkungan kita yang kita manfaatkan untuk kepentingan agar kita bisa hidup lebih sejahtera. Banyak lagi tulisan-tulisan yang memaknakan sumber daya alam itu. Ya, sumber daya alam itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, Anda mungkin bisa memahami apa yang bisa diperbarui. Ada yang bisa diperbaharui dalam jangka waktu pendek, ada yang jangka waktu sangat panjang. Yang sangat panjang ini kita maknakan tidak dapat berbaharui. Seperti kita bicara sumber daya alam minyak bumi, ya. Minyak bumi itu ya dihasilkan oleh bumi ini jutaan tahun, ya kan? Nah itu kita tidak menganggap bahwa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau sudah kita pakai habislah dia. Batu bara habislah dia. Ya, yang dapat diperbaharui sumber daya alam apa ya? Kalau kita bicara tanaman, hewan, kalau dia kita jadikan sumber daya alam, ya, tanaman itu jadi bahan bakar biodiesel, biofuel. Nah itu berarti kan dia bisa diperbarui. Kita bisa buat lagi, kita bisa buat lagi. Pada saat habis kita bisa buat lagi. Sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat berbarui. Air kita manfaatkan, air itu bisa datang kembali. Ya kan, bukan kita menciptakan air, tapi karena siklus alamnya air kembali. Ya, jadi air yang kita manfaatkan, apakah itu jadi irigasi sawah, ya, untuk menghasilkan tanaman padi. Ya, dia akan kembali lagi menjadi hujan, ya, akibat evapotranspirasi. Ya, kemudian masuk ke hutan, hujan di wilayah catchment area, wilayah tangkapan air, kembali lagi ke sungai dan dimanfaatkan lagi oleh petani. Jadi air bagi petani adalah sumber daya yang bisa diperbarui, ya. Jadi itu Anda bisa mengerti lah ini ya, mudah ya. Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup berarti kita bicara tempatnya, wilayahnya, daerahnya, di mana makhluk hidup itu hidup, ya, di muka bumi, tinggal dan melakukan proses-proses kehidupan di dalam lingkungan itu. Kita beradaptasi, kita bereproduksi, kita bersosialisasi dan lain sebagainya. Aktivitas kita dengan wilayah di sekitar kita berarti kita hidup dengan lingkungan hidup kita. Ya, jadi bedakan antara sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup wilayahnya, tempatnya. Sumber daya alam adalah sumber daya yang dimanfaatkannya. Nah, apa hubungan sumber daya alam dan lingkungan hidup? Nah, lingkungan hidup kalau tidak dipelihara dengan baik, sumber daya alamnya tidak memberikan sesuatu yang lebih baik. Makin lama lingkungan hidup tidak mampu menyediakan sumber daya alamnya. Ya, kalau kita misalkan tinggal di wilayah dalam satu catchment area, kalau lingkungan hidup kita, hutan kita habiskan, ya kan? Nah, sumber daya airnya memang kembali, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Air hujan langsung menjadi banjir, langsung ke laut. Nggak bisa tersimpan untuk bisa mengairi sawah, untuk bisa dijadikan air bersih. Ya, nah persoalannya itu. Jadi kita harus menjaga lingkungan hidup karena kita ingin supaya sumber daya alam itu bisa kita manfaatkan.
Sumber daya alam memiliki beberapa karakteristik ya. Jadi dia berdasarkan karakternya dia bisa diklasifikasikan ya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dulu ya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya ada yang biotik, ada yang abiotik ya. Biotik artinya berdasar dari makhluk hidup ya. Kalau abiotik dia tidak berasal dari benda hidup, jadi benda mati. Sumber daya alam abiotik, mineral ya, tambang, bahan tambang, mineral, air, nah itu sumber daya alam. Tapi sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam ada yang hayati atau biotik, rotan, hutan, kayu, ya, ternak dan sebagainya itu adalah sumber daya alam kita. Ya kan, kita punya hutan, berarti hutan itu menghasilkan kayu, hutan itu bisa menghasilkan sejumlah flora fauna yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan ya. Nah, itu sumber daya abiotik atau hayati. Berdasarkan pembaruannya, ada yang bisa diperbarui, yang tidak diperbarui, ada juga yang tersedia tidak terbatas ya, sumber daya alam yang tidak terbatas ketersediaannya, unlimited. Matahari, udara, unlimited ya, sesuai dengan wilayahnya masing-masing ya. Wilayah kutub utara tersedia mataharinya pada musim tertentu 6 bulan bermatahari, 6 bulan tidak bermatahari, katakanlah bisa seperti itu karena wilayah lintasan mataharinya. Kita mendapat wilayah lintasan matahari yang relatif panjang di ekuator, separuh hari dilintasi matahari, separuh hari lagi tidak dilintasi oleh matahari, karena seperti itu ya. Sumber daya yang diperbaharui, ini yang tidak diperbaharui. Berdasarkan penggunaan. Dalam penggunaan, sumber daya alam itu bisa menjadi penghasil bahan baku, sumber daya alam bisa menjadi penghasil energi. Bahan baku untuk produksi lebih lanjut, ya. Kayu bisa menjadi furniture. Hasil-hasil tertentu, emas ya bisa menjadi perhiasan, bahan baku, atau nikel atau bahan baku plastik ya. Penghasil energi yang memang habis harus dibakar ya. Panas bumi, batu bara, nah itu habis dibakar ya. Ada yang bisa sebagai bahan baku, ada yang bisa sebagai penghasil energi. Oke, itu pemahaman kita tentang apa itu sumber daya alam, apa itu lingkungan. Ya, harap Anda bisa jelas. Anda banyak bahan bacaan yang bisa memperkaya pengalaman Anda tentang itu. Sekarang kita bicara manajemennya, ya, pengelolaannya, mengelola sumber daya alam. Sebelum kita bicara pengelolaan, kita bicara masalahnya dulu, ya. Masalah dalam pengelolaan alam itu Anda bisa lihat dari gambar seperti ini misalkan. Tergantung bagaimana kondisi pemanfaatan dan pemilikannya. Ya. Permasalahan pengelolaan sumber daya alam ada ketergantungan terhadap bagaimana statusnya. Status dan kondisinya. Kondisi dan statusnya, ya. Kondisi tertentu membuat dia mudah diekstraksi misalkan, mudah mudah dieksploitasi sumber daya alam tertentu. Kalau kita bicara misalnya air, ya, air pada saat air tersebut mudah diekstraksi, nah, itu bagaimana kemungkinan mengelolanya atau permasalahannya, ya kan? Kalau misalkan kita bicara batu bara, itu bukan suatu yang mudah diekstraksi, ya kan? Mudah diambil, mudah dimanfaatkan, ya kan? Jadi tergantung bagaimana kondisi pemanfaatannya, tergantung kondisi pemilikannya, ya kan? Nah itu juga ini
wilayahnya bagaimana? Bisa mudah dipisahkan ini sebagai milik pribadi atau milik umum atau bagaimana? Nah, berdasarkan konteks ekstraksi dan excludability, ya, excludability artinya bisa mudah dipisahkan, ya, penggunaannya atau enggak. Ekstraksi ini subtractibility artinya mudah dieksploitasi atau tidak, atau sangat tinggi atau sangat rendah subtractibility-nya, itu memberikan kemungkinan bentuk kepemilikan tertentu, ya. Nah, dalam konteks ini berdasarkan konsep common property resources, kalau sumber daya alam itu excludability-nya tinggi, jadi mudah dipisahkan, ini bisa mudah dieksklusifkan kepemilikannya, ya. Jadi semakin tinggi eksklusivenessnya, itu cenderung mengarah kepada private atau club, asosiasi. Nah, apakah dia menjadi private atau club, itu tergantung subtractability-nya. Kalau dia itu sangat mudah diekstraksi, bisa jadi private. Tapi kalau tidak mudah untuk diekstraksi oleh individu, ya, low subtractability-nya, bisa saja menjadi asosiasi, ya, company. Jadi sesuatu yang mudah terpisah kepemilikannya, ya, dia bisa menjadi private. Private-nya bisa private dalam konteks personal, private dalam konteks asosiasi. Nah, yang problem itu biasanya ada di sangat sulit untuk dipisahkan pemilikannya. Air misalnya. Air itu dalam bentuk siklus, ya kan, ketersediaannya. Air cuma lewat saja di tempat kita. Dia tidak stay. Lain dengan emas. Ya kan, tapi kalau emasnya dalam jauh melintas batas tertentu, nah, susah dieksklusifkan. Ikan di laut nggak bisa dieksklusifkan. Ini ikan saya, ini ikan sana. Yang bisa cuma zonanya aja, ikannya nggak bisa. Ikan berenang, tidak kenal batas wilayah. Berarti low excludability. Air low excludability. Ya. Minyak katanya juga low, tapi tidak sampai low, dia cukup high karena wilayah negaranya bisa dibatasi. Nah, ini wilayah negara, jadi di mana dia bisa dibor, dia itulah milik negara itu pada wilayahnya, ya. Bisa excludability-nya bisa tinggi, bisa private, makanya usaha minyak bisa klub usaha minyak. Tapi kalau air tidak bisa, ya kan? Nah, ini yang jadi persoalan konflik-konflik sumber daya air. Pada Anda bisa tahu misalkan ada kasus di Sumatera Utara, di Sumatera Barat juga ada. Bagaimana PDAM membendung kemudian menjual airnya. Bagi petani itu seperti itu. Dia bendung, dia bikin pengolahan, kemudian dia salurkan, PDAM terima uang. Petani marah. Sebelum adanya bendung PDAM itu, kami yang memanfaatkan air. Kami yang punya air itu. Harusnya pada saat PDAM mengambil air, PDAM membayar ke kami. Kok dia tidak bayar? Nah, siapa yang milik air? Yang milik air itu masyarakat yang milik atau PDAM atau pemerintah? Nah, itu yang kita sebut low excludability. Sementara mengekstraknya mudah, gampang mengekstrak air. Ya kan? Mudah mengekstrak air, memanfaatkan air. Makanya dia masuk kategori common property. Ya kan? Air, ikan, hutan, coba. Hutan, batas-batas hutan, ya kan? Siapa, ya kan? Nah, ini wilayah pemerintah atau wilayahnya masyarakat. Masyarakat bilang itu punya kami turun-temurun, pemerintah bilang enggak. Wilayah itu hutan lindung, itu hutan konservasi, itu hutan cadangan, itu hutan nasional kata pemerintah. Ya kan? Nah, tidak mudah excludability-nya. Dan subtractability-nya juga tinggi.
Nah, itulah yang sering kali muncul. Jadi yang sering kali muncul persoalan itu adalah pada wilayah CPR ini, Common Property Resources. Ya, kalau wilayah private ya paling persoalannya bentrok antar private tentang landasan hukum saja. Juga yang klub. Kalau yang publik bagaimana? Yang publik kalau memang susah diekskludkan dan tapi subtrability-nya, pemanfaatannya juga susah, nggak mudah, butuh investasi pemerintah. Ya, ini masuk publik, jalan, ya kan itu prasarana publik karena masyarakat nggak bisa bangun jalan, akhirnya publik itu wilayah-wilayah publik, national defense, ya masalah pertahanan, ya masalah kesehatan secara umum. Nah ini pemahaman kita dalam pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan kemungkinan kepemilikannya yang bisa dipisahkan dengan mudah atau enggak, kemungkinan pemanfaatannya apakah sangat mudah dimanfaatkan atau sangat sulit dimanfaat ekstraksinya. Ya. Nah, wilayah persoalan publik itu adanya di Common Property Resources, sumber daya alam yang karakternya milik common, milik umum, ya. Karena dia susah dipisahkan pemilikannya dan mengekstraknya mudah, ya kan. Forest, hutan kayu mudah aja, tinggal tebang aja, ikan tinggal tangkap aja, ya kan. Tapi itu nggak bisa ikan di danau misalnya, siapa yang punya hak bahwa itu danau itu punya si A, punya si B, punya si C? Nggak ada yang bisa mengklaim hak, tapi semua orang boleh memanfaatkan itu. Seberapa banyak seseorang boleh menangkap ikan? Nggak ada aturannya, ya kan. Mudah dia disutrak, nggak ada aturan. Nah, kalau sampai tidak ada aturannya, bisa terjadi konflik. Misalkan di Danau Singkara ada teknologi menangkap ikan bilih sebanyak mungkin, menghasilkan uang. Tapi akibatnya apa? Bisa saja sekarang ditangkap banyak, setelah itu yang lain nggak bisa tangkap apa-apa lagi, sudah habis. Itu yang kita sebut konflik. Ya, begitu juga persoalan air. Kalau udah diambil oleh satu pihak, tersisa sedikit untuk pihak yang lain. Walaupun dia akan kembali juga, tapi lama proses kembalinya. Nah ini isu pengelolaan sumber daya alam. Itu yang kita sebut tragedy of commons, ya. Bagaimana terjadinya konflik pemanfaatan akibat adanya eksploitasi seorang, degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Setiap individu terperangkap dalam dilema. Ini kalau hari ini nggak ada yang menangkap, wah saya bisa dapat banyak. Akhirnya orang tersebut pergi menangkap ikan. Ternyata setelah dia menangkap, orang lain nampak, wah kalau dibiarkan ikan bisa habis sama dia. Saya juga menangkap. Yang lain semua itu. Akhirnya begitu banyak orang pergi menangkap ikan. Kalau tidak diatur yang menangkap ikan, dia bisa satu hari ikan habis tertangkap, besoknya nggak ada ikan lagi. Nah, ternyata yang membeli ikan juga nggak banyak, ikannya rusak. Nah, itu yang kita sebut terperangkap dilema pada saat tidak adanya komunikasi antar pihak-pihak. Masyarakat tidak membangun upaya mengelola dengan baik. Ya, pada wilayah Common Property Resource Management, Common Property Resources, itu yang jadi problem. Kalau tidak ada hubungan antar pihak-pihak yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam, maka tidak ada komunikasi untuk memecahkan masalah. Nah, kalau seperti itu bagaimana memecahkannya? Nah, pemerintahlah yang harus melakukan mediasi-mediasi ini. Ya, jangan sampai kayu bukan berarti tidak boleh diambil, tapi diatur. Kalau diambil harus ditanam lagi. Ya kan? Kalau diambil pada perubahan tutupan tertentu harus ada penanaman untuk bisa meningkatkan tutupan lahannya kembali. Atau mungkin saja melalui privatisasi sumber daya alam. Ya misalkan kita bicara privatisasi ini, air yang dikelola oleh petani mengaturnya dalam bentuk badan usaha, kelompok-kelompok tani, koperasi atau apa ya silahkan. Nah, itu bentuk-bentuk kemungkinan pemecahan masalah. Jadi kalau dibiarkan setiap individu tanpa ada yang mengatur, bisa terjadi konflik pemanfaatan, bisa terjadi eksploitasi, bisa terjadi degradasi, kerusakan lingkungan. Ya,
Asumsinya kalau dibiarkan, setiap individu nggak akan mampu membangun kelembagaan dengan baik, ya kan? Karena adanya kepentingan sendiri dalam jangka pendek. Nah, ini membutuhkan mediasi-mediasi tertentu untuk dilakukan oleh pihak pemerintah atau badan lain untuk bisa menghindarinya terjadinya konflik seperti itu, ya. Nah, secara teoritis perspektifnya apa? Teori-teori apa yang dipakai untuk intervensi pengelolaan sumber daya alam seperti itu? Nah, kultural ekologi perspektif seperti yang kita sudah pelajari, ekologi manusia itu perspektif awalnya, ya. Perspektif paling utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah memahami kultural ekologi seperti yang kita pahami selama ini, ya, dalam satu semester ini. Anda sudah saya ajak melihat bagaimana persoalan ekologi, kemudian memikirkan bagaimana pemecahannya. Salah satu pemecahannya, ya, ada dua. Sebetulnya ketiga teori selanjutnya ini adalah aplikasi yang sejalan semuanya, ya, sejalan. Ya, saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Secara umum nanti ada beberapa materi yang akan saya upload ke Island, ya, ke Islandnya. Nanti Anda bisa silahkan baca kembali, ya. Yang pertama collective action theory, kemudian institutional development dan new institutional economic theory, ya. Kita lihat satu-satu, ya. Selain daripada collective action, selain daripada cultural. Jadi pertama collective action dan pengembangan kelembagaan. Apa itu collective action? Ya, collective action, aksi kolektif atau aksi bersama. Nah, ini sebetulnya sudah mengakar pada masyarakat tradisional seperti kita di Indonesia. Tapi tentu saja pada sejumlah kasus mulai renggang dan sebagainya. Berarti perlu dibangun kembali. Dalam teori collective action, ya kan, kita mendukung pemikiran yang rasional bahwa seseorang akan ikut bekerja sama dalam satu ruang kerjasama dengan orang-orang lainnya apabila ada suatu yang mendorong dia untuk bekerja sama. Ada insentif, ada motivasi yang terbangun. Itu. Collective action theory melihat itu, bahwa ada faktor insentif. Ya. Jadi kalau pemerintah mau melakukan upaya pengembangan kelembagaan dalam masyarakat, harus cermat ini. Jangan sampai mengajak masyarakat hanya dengan sekedar, ayo sukarela dong, sukarela. Nah, sukarela itu sesuatu yang harus diperhitungkan bagi masyarakat. Saya kalau ikut gotong royong, tapi saya harus meninggalkan kerja saya. Sementara orang lain tidak ikut gotong royong, dia tetap dapat uang. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, bagaimana collective action yang bisa menjamin keberlanjutan pengelolaan adalah collective action yang jelas rasionalitasnya. Ada imbalan dan sanksi, ada reward and punishment, ya. Kalau seseorang itu tidak ikut serta di dalam sistem kegotong royongan, harusnya dia mendapat denda, ya, harus membayar denda. Sementara yang ikut serta harus mendapatkan reward. Nah, di sini membuat semua orang ada dorongan untuk melakukan kerjasama. Itu teori collective action dalam konteks pengembangan kelembagaan. Nah, dasar pemikiran collective action yang rasional ini karena kehidupan manusia semakin lama semakin rasional, ya, tidak lagi ukuran-ukuran moralistiknya segala macam itu sangat barang langka, ya. Nah, dan ini yang harus dibangun, ya kan, seberapa jauh rasionalitas bisa dibangun dalam kerangka pengembangan aksi bersama atau collective action ini, ya. Kelembagaan, ya. Ya, kalau kita mau bangun kelembagaan, ini dalam kuliah sosiologi pertanian sebetulnya sudah disinggung. Kita bicara bukan dalam konteks membangun aksi bersama itu sesaat hanya untuk satu kali kegiatan, tetapi sesuatu yang kita bangun selanjutnya menjadi norma kehidupan
masyarakat atau katakanlah melembaga dia. Segala bentuk aksi bersama itu melembaga. Masyarakat dengan berlakunya sistem reward and punishment yang alamiah tersebut, masyarakat hidup sudah seperti itu dan itu melembaga namanya. Nah, jadi pengembangan kelembagaan itu yang kita sebut bagaimana collective action menjadi dasar pengembangan kelembagaan. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, dijadikan pola dalam pengembangan. Nah, kalau itu terputus, sekarang proyek ini dia dilakukan dengan itu. Nanti ada proyek lain dilakukan dengan cara yang lain. Nah, ini sesuatu yang sifatnya tidak melembaga, tidak akan berhasil membangun kelembagaan, pengelolaan yang baik. Ya. Nah, untuk itu terakhir adalah kalau kita bicara persoalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, konsepnya adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Ya, pembangunan berkelanjutan artinya kalau kita melakukan pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan manusia masa kini, itu tidak boleh mengurangi kemampuan alam untuk menyediakan kebutuhan generasi selanjutnya. Ya, itu yang harus diingat bahwa eksploitasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam harus bisa menjamin bahwa semua itu tidak akan mengurangi kemampuan sumber daya alam ini atau sistem alam ini untuk mencukupi kebutuhan generasi mendatang. Ya, artinya apa? Secara ekonomi dia memang menjadi target setiap pemanfaatan alam untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan, tapi juga menjaga bagaimana hubungan sosial, memperkuat hubungan sosial antar pihak-pihak, bukan malah merenggangkan. Rasionalitas yang kita sebut itu bukan suatu yang akhirnya membuat renggang, tapi justru secara rasional dia justru membuat orang menjadi semakin erat hubungan satu sama lainnya. Ya, kita dalam rumah saja, misalkan Anda orang tua, anak dan bapak, ya, ibu anak sama bapak, itu berlaku hukum reward and punishment secara rasional, ya kan? Anak-anak yang dibangun dengan sistem kekeluargaan yang jelas kelembagaannya, kalau dia baik dia mendapat penghargaannya, kalau dia buruk dia mendapatkan sesuatu yang katakanlah suatu yang rasional hukumannya, yang memang bisa mendidik, katakanlah seperti itu, dan itu membangun keyakinan anak tersebut. Ya, nah dalam berorganisasi juga situ saya rasa Anda berpikirnya, membuat organisasi himpunan harus jelas reward and punishment-nya kalau mau himpunan itu menjadi kuat. Tapi kalau himpunan banyak maklum-maklum aja, sama seperti pendidikan kita ini juga, harus jelas reward and punishment-nya. Kalau Anda baik segala macam, Anda mendapatkan nilai baik. Kalau Anda jelek, ya dapat nilai jelek. Semua itu sudah rasional, ya kan? Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya alam, ya kan? Nah, secara sosial accepted ini penting, ya. Yang ketiga tentu bicara tentang lingkungan, ya. Lingkungannya itu tetap bisa menjamin kehidupan selanjutnya. Ya, jadi pada pokoknya pengembangan berkelanjutan suatu proses perubahan yang dalamnya eksploitasi sumber daya alam, arah investasi pembangunan teknologi, perubahan kelembagaan, semuanya dalam keadaan selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia seutuhnya sampai akan datangnya, ya. Nah, itu. Nah, prinsipnya ini dari beberapa sumber. Prinsip pembangunan berkelanjutan itu pemerataan dan keadilan, menghargai keanekaragaman, pendekatan yang bersifat pendekatan integrated, ya, dan perspektifnya jangka panjang. Kita tidak bicara pengelolaan untuk jangka pendek, karena kita bicara untuk generasi selanjutnya. Ya. Tujuannya ada berapa tujuan? Ada 4, ya. Ekologis, ya, lingkungan hidup. Ekonomik, kesejahteraan, ya, baik kesejahteraan mikro maupun makro, sektoral, ya, keberlanjutan sumber daya alam, sosial budaya maksudnya, ya, sosial, politik, berlanjutan pertahanan, keamanan, sebetulnya banyak lagi secara konsepsi, tapi bahwa yang kita maksud dengan tujuan yang harus dicapai ini kan definisi bagaimana sosial, ekonomi, dan lingkungan, intinya itu, ya. Ekologis, lingkungan, ekonomis,
Sosial budaya, politik, pertahanan kita anggap sebagai persoalan sosial, ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.